Shalom saudaraku, bagaimana kabar saudara hari ini? Kembali kita bertemu pada kesempatan ini dan saya selalu berharap Anda semua tetap bersukacita dan penuh semangat untuk terus bisa bersekutu dengan Tuhan dan membangun kehidupan rohani kita. Renungan kita hari ini dengan tema mengubah krisis menjadi damai sejahtera. Mari kita berdoa untuk mengawali renungan hari ini. Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah Allah pemelihara hidup kami. Kami sungguh bersukacita atas kesempatan saat ini. Engkau Allah yang baik, yang pemurah dan yang penuh kasih sayang. Hari ini kami senantiasa mengucap syukur dan bersukacita atas segala kemurahan dan kasih-Mu yang kami rasakan dalam hidup ini. Bapa, pada saat ini kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan berbicaralah dan kami siap mendengarkannya. Jamah hati kami agar kami boleh mengetahui kebenaran firman-Mu. Roh Kudus akan menolong dan memampukan kami untuk kami bisa mengerti lebih dalam lagi akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pernahkah saudara mengalami krisis kehidupan yang besar? Seperti kebanyakan orang pernah mengalami peristiwa atau pengalaman yang membuat mereka sedih, marah, atau putus asa. Bahkan akibat dari krisis tersebut, kehidupan orang tersebut mengalami dampak negatif yang masih dia rasakan hingga sekarang ini. Mungkin mereka merasa hilang harapan dan tidak dapat melihat adanya kemungkinan untuk melarikan diri atau mengatasi krisis itu, dan mereka mengalami kebingungan dalam mengatasi masalah krisis tersebut. Bukan saja persoalan keluarga, tetapi masalah sekolah, pekerjaan, usaha, hubungan dengan orang lain, dan juga bahkan masalah kepercayaan bisa membuat manusia menemui jalan buntu. Saudaraku, rasa takut adalah perasaan yang umum terjadi saat menghadapi krisis. Ya, banyak orang merasa takut dengan yang namanya krisis. Lantas bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan harus bersikap saat krisis ini terjadi dalam hidup saudara atau hidup saya, dan kita tidak merasa ketakutan? Mari kita baca firman Tuhan pada Yohanes pasal 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perasaan takut saat menghadapi krisis juga pernah dialami oleh murid-murid Yesus. Waktu itu murid-murid Yesus berkumpul mengunci diri karena merasa ketakutan. Mereka khawatir penyaliban Yesus akan berdampak buruk bagi mereka. Meskipun tahu bahwa Yesus telah bangkit, tetapi perasaan mereka masih gentar sampai Tuhan sendiri datang menampakkan diri untuk menjebol benteng perlindungan mereka akan rasa takut yang mendera murid-murid Yesus pada waktu itu. Dia, Tuhan Yesus, datang menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk masuk ke ruangan itu dan memberikan peneguhan kepada murid-muridnya yang sedang ketakutan menghadapi krisis masalah mereka.
Yesus seakan menegaskan pada mereka bahwa mengunci pintu tidak akan memberikan solusi dan damai sejahtera, tetapi malah memperkuat rasa takut dalam diri mereka. Jika Yesus hadir dalam hidupmu, maka Dia Tuhan yang akan memberikan dampak yang meneguhkan dan menenangkan saudara. Karena kehadiran Tuhan selalu membawa damai sejahtera bagi saudara yang sedang ketakutan atau khawatir saat menghadapi krisis dalam hidupmu. Saudaraku, saat krisis datang dalam hidupmu dan engkau sebagai manusia yang tidak berdaya, maka satu-satunya cara mengatasi rasa takutmu dalam menghadapi krisis adalah dengan mengundang Tuhan Yesus Kristus masuk dalam masalahmu. Mari kita baca firman Tuhan pada Yohanes pasal 11 ayat 32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat Dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ada suatu peristiwa yang membuat Maria dan Marta masuk pada krisis yang berat, yang membuat mereka frustasi karena dia merasa Tuhan tidak menolongnya dan Tuhan datang semuanya sudah terlambat, semuanya sudah berakhir. Lazarus sudah mati. Dikisahkan ada seorang yang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus sewaktu Lazarus sedang menderita sakit, belum meninggal. Kabar yang dikirim itu berkata, "Tuhan, Dia yang Engkau kasihi sekarang sakit." Saudaraku, perhatikan kata-kata dalam kabar tersebut. Tuhan, Dia yang Engkau kasihi. Kata-kata ini memberi penekanan yang seolah-olah mendesak Tuhan Yesus agar memperhatikan yang lebih akan masalah ini. Agar Tuhan Yesus memberi perhatian yang lebih akan permintaan ini. Agar Tuhan segera datang. Karena Dia yang Engkau kasih sedang sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, Anak Allah akan dimuliakan. Saudaraku, Yesus memang mengasihi Maria, Marta, dan Lazarus. Tetapi Ia seakan tidak peduli akan keadaan Lazarus yang sedang sakit parah. Seolah-olah Tuhan Yesus juga mengabaikan kekhawatiran, ketakutan Marta dan Maria soal Lazarus yang sedang menderita sakit. Yesus malahan sengaja tinggal 2 hari lagi di mana Ia berada, sebelum mengajak murid-muridnya untuk kembali ke Yudea. Tuhan berkata kepada mereka bahwa Lazarus telah tertidur, tetapi Ia ingin pergi ke sana untuk membangunkan Lazarus dari tidurnya. Murid-murid Yesus tentunya merasa heran, karena jika Lazarus hanya tertidur saja, ia akan bangun sendiri, akan sembuh sendiri dari sakitnya.
Mengapa Tuhan harus repot-repot datang ke sana untuk membangunkan Lazarus yang sedang tidur? Karena Tuhan berkata Lazarus hanya tidur. Lalu Yesus berkata dengan terus terang kepada muridnya bahwa sebenarnya Lazarus sudah mati. Dan menyatakan bahwa mereka beruntung karena ia tidak berada bersama Lazarus sewaktu masih belum mati. Mengapa demikian? Ya, supaya murid-murid belajar percaya. Ada sesuatu yang ajaib akan terjadi. Tuhan akan membuat keajaiban. Akhir dari kisah ini kita semua mengerti. Lazarus yang sudah mati dibangkitkan oleh Tuhan. Tuhan membuat mukjizat itu terjadi di depan banyak orang. Kisah nyata yang dimulai dengan sebuah krisis dan duka cita, kemudian berakhir dengan sebuah keajaiban dan sukacita. Apa yang dapat kita pelajari dari kejadian itu? Ada 3 pelajaran penting yang dapat kita pelajari dari kisah kebangkitan Lazarus ini, yaitu 3 hal tentang bagaimana bertahan di saat kita mengalami krisis. Yang pertama adalah waktu Tuhan selalu sempurna. Saudaraku, Tuhan tidak pernah bertindak terlalu dini dan tidak pernah terlambat, tetapi selalu tepat waktu. Ini hanya masalah waktu. Waktu kita ini bukanlah waktunya Tuhan. Bagi kita, waktu Tuhan itu sering terasa seperti penundaan yang lama, sepertinya serba terlambat yang mendatangkan rasa putus asa bagi yang menantinya. Yesus mendapat kabar bahwa Lazarus sakit kritis. Sangat mengherankan bagi muridnya, Yesus tidak cepat-cepat pergi ke Betania untuk menyembuhkan Lazarus dari sakitnya. Tetapi ia sengaja tinggal selama 2 hari sebelum pergi. Ketika Yesus tiba di Betania, rumah Lazarus dan 2 saudara perempuannya, dia tentu tahu bahwa Lazarus meninggal 4 hari sebelumnya. Waktu Tuhan yang sempurna menumbuhkan iman kita ini, kita dipaksa untuk menunggu dan percaya kepada Tuhan. Dan itu memastikan bahwa Tuhan sendiri yang patut mendapatkan kemuliaan dan pujian karena Ia membimbing kita melalui krisis, melalui persoalan yang kita alami. Pada waktu yang tepat, Tuhan akan menjawab doa kita. Tuhan tidak pernah terlambat menjawab doa saudara. Waktu Tuhan itu adalah waktunya Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktunya kita. Dan Tuhan paling tahu pasti kapan saatnya akan tiba. Pada waktu yang tepat, Tuhan akan bertindak untuk kebaikan saudara dan saya. Pelajaran yang kedua adalah jalan Tuhan bukanlah jalan kita. Yesaya pasal 55 ayat 8-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Tuhan itu memiliki perspektif yang abadi. Tuhan yang Maha Agung mengetahui masa lalu saudara dan saya,
masa kini, dan yang masa depan. Dan apa yang diketahui manusia ciptaannya ini? Kita ini tahu apa? Gak tahu apa-apa, saudara. Apalagi tentang hari esok. Gak tahu apa-apa. Tidak ada yang benar-benar kita ketahui. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Tuhan. Jika kita adalah Yesus, kita ini langsung pengennya menyembuhkan Lazarus waktu Lazarus masih sakit parah. Tetapi apa yang dikerjakan Tuhan jauh lebih spektakuler. Bukan menyembuhkan orang sakit, tetapi membangkitkan Lazarus yang sudah mati. Tetapi Yesus bermaksud untuk memperluas iman para muridnya yang setelah kematiannya akan menjadi rasul-rasul yang membawa pesan Kristus ke dunia. Para murid tahu Yesus memiliki kekuatan untuk menyembuhkan orang. Tetapi murid-murid belum pernah melihat dan belum tahu bahwa Yesus bisa membangkitkan mayat yang sudah berumur 4 hari. Itu membawa iman ke tingkat yang sama sekali baru bagi murid-murid Tuhan. Mengetahui bahwa jalan Tuhan bukanlah jalan kita, berarti kita harus menaruh semua iman dan kepercayaan kita pada jalannya. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ketika engkau menghadapi krisis atau tantangan hidup yang menakutkan, refleks sebagian dari kita sebagai manusia adalah mengunci diri rapat-rapat. Sekarang kita belajar, dalam situasi demikian, kita justru perlu mempersilahkan Tuhan masuk menguatkan kita, dan kita membuka diri untuk mendengarkan kehendaknya bagi hidup kita. Inilah momen yang akan menyediakan jalan keluar yang sesungguhnya bagi persoalan saudara dan persoalan saya. Marilah sekarang kita membuka hati kita dan mengakui bahwa kita memerlukan kehadiran Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa, ampuni segala ketakutan dan kekhawatiran kami di saat kami sedang menghadapi persoalan yang menimbulkan krisis dalam diri dan keluarga kami. Ampuni atas segala keraguan dan perasaan putus asa kami. Dan biarlah senantiasa kami ingat akan kebenaran firman-Mu, agar kami tidak perlu merasa khawatir dan takut, tapi kami mengambil tindakan iman dengan mengundang Engkau hadir dalam hidup kami. Dan saat kami mulai merasa takut, kami akan mulai berdoa untuk melibatkan Engkau dalam masalah kami. Kami akan menaikkan harapan kami melalui doa-doa kami dalam ucapan syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudara, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup saudara dan saya. Roh Kudus senantiasa menolongmu
dan menuntun hidupmu dalam jalan kebenaran Tuhan. Haleluya. Amin. Jangan lupa bagikan renungan ini pada saudara, teman, dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.